Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom dalam acara Aruna Wijayogita Official Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini, bulan Februari, saya merekam 3, itu terkait dengan pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu bisa nikmati, bisa mengerti, dan tangkap dengan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pelajaran ini, kita mendapatkan makna yang penting dalam iman kita. Tapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kesempatan ini, saya bersama dengan tim akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang sedang dalam kondisi keuangan, juga dalam kondisi relasi yang sedang ada masalah atau emosi. Saya akan berdoa supaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sehingga masalah-masalah tadi tidak membawa Bapak Ibu semakin jauh dari Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang perkasa, yang hidup, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan mereka hikmat, berikan umat-Mu pengertian bagaimana untuk lepas dari masalah. Bagaimana hidup kami ditimpa masalah, kami mengerti Engkaulah Tuhan yang hidup, yang perkasa, yang sanggup menyelesaikan masalah kami. Kami tahu bahwa kami sudah berjalan di tempat yang salah. Kami meminta ampun atas semua ini. Tuhan, Engkaulah yang berfirman dan semuanya akan terjadi. Saatnya aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit, mereka yang diganggu dengan kuasa kegelapan, mereka dilepaskan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala buatan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu, penguasa, perintah kerajaan angkasa ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan kembali, roh jiwa tubuhnya dipulihkan kembali, suasana hatinya menjadi sukacita dan tidak lagi menderita. Anugerah Tuhan limpah dalam hidup mereka, dan setiap masalah-masalah kesehatan saat ini lepas dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam masalah keuangan, Tuhan, biarlah mereka boleh mengerti dalam kehidupan ini, Tuhanlah yang hidup. Tuhan yang memegang kuasa atas keuangan mereka. Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan mereka, untuk mereka boleh tunduk atas peraturan ekonomi sorga. Anugerah-Mu lebih dari hidup. Ampuni kami kalau kami selama ini mengikut Tuhan dengan menggantikan dengan segala kepentingan kami sendiri. Kami mohon ampun atas semua kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang melepaskan kami, sehingga kami boleh lepas dari masalah keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk relasi, untuk emosi. Tuhan memberikan sejahtera. Rangkum kami dalam sebuah kekudusan Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat. Anugerah Tuhan lebih dari hidup. Dan setiap orang di tempat ini yang memiliki masalah akan Tuhan pulihkan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber hidup dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Anugerah Tuhan lebih dari hidup, dan itulah membuat kami bersukacita karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara sekalian, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah memberi bagi kami. Kami berdoa, anugerah Tuhan juga kuat dalam hidup Bapak Ibu, memberkati limpah Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Anugerah Tuhan ajaib Bapak Ibu. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari E-Wisdom, Aruna Wijayogita Official Channel. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Bagaimana situasi Bapak Ibu di rumah? Apakah hujan? Ya, ada yang hujan, ada yang tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara mengenai hujan, saya menemukan sebuah ayat di firman Tuhan yang bicara mengenai hujan. Nah, hujan itu adalah penting sekali hari-hari ini karena hujan itu mengubah cuaca. Nah, Israel itu ada di tanah perjanjian, dan tanah perjanjian itu kering Bapak Ibu, tidak seperti di Indonesia, apalagi Bogor. Jumlah hujannya sangat jarang sekali, dan itu membuat mobil-mobil kotor di sana, sehingga kalau Anda melihat mobil kenapa jarang yang bersih? Iya, karena di sana itu kotor, nggak seperti di Indonesia. Nah, saudara Tuhan, bicara mengenai hujan di Israel, sampai hari ini juga masih kering, kita menemukan dalam sebuah ayat di Perjanjian Lama. Saya membuka sebentar kitab Joel kedua.
Di ayat 23, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ayat 24 dan sampai bawahnya mengatakan tempatlah pengikam menjadi penuh dengan gandum, pemerasan kelimpahan anggur dan minyak, Tuhan memulihkan kepadamu tahun-tahunnya, dan panjang sekali berkat yang ada setelah itu. Apakah ayat ini Bapak Ibu yang ada di firman tadi itu bicara hanya mengenai hujan air atau hal yang lain? Ini ada lagunya Bapak Ibu di Joel 2:23 ini. Anda tahu lagunya, saya nggak perlu nyanyikan lagunya. Nah, tetapi kita melihat bahwa dalam kitab Joel ini ada sebuah nuansa, sebuah hal yang Tuhan mau katakan kepada umatnya, tidak hanya mengenai hujan air. Hujan yang orang Israel tunggu. Kita tahu bahwa hujan itu bagi orang Israel yang pasti ada dua. Yang pertama disebut hujan awal. Dan itu terjadi pada Oktober-Desember lah, kira-kira Oktober-November. Dan yang kedua adalah hujan akhir yang terjadi pada Maret atau April. Nah, hujan awal itu dikenal dengan nama Moreh. Hujan akhir dikenal dengan nama Makosh. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Apakah Tuhan hanya berbicara mengenai air? Apakah Tuhan juga berbicara mengenai hal yang lain? Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, apalagi ditambah dengan Joel 2:28 sampai kemudian 30 ke bawah, Anda akan melihat bahwa itu tidak hanya bicara mengenai hujan air, Bapak Ibu. Hujan air juga penting sebetulnya. Tetapi kita mengerti bahwa hujan ini bicara mengenai sebuah spirit yang berkuasa atas umat manusia, Anda dan saya. Supaya kita boleh bergerak maju dalam kekristenan kita. Nah, apa maksudnya dengan hujan yang ada di kitab PL tadi, dengan hujan yang ada tentang spirit ini? Nah, saudara Tuhan, kita tahu bahwa di kitab Kisah Rasul 2 pernah dikatakan bahwa Tuhan memilih satu hari dicurahkannya Roh Kudus-Nya pada hari raya Pentakosta. Nah, hari raya itu adalah hari raya menggambarkan hidup orang Kristen selama di muka bumi ini, dan Tuhan mengatakan bahwa itu akan disebut sebagai pencurahan yang besar. Nah, firman Tuhan berkata seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, kalau kita melihat hujan awal itu Moreh, itu sebetulnya adalah punya kata yang lain. Jadi ada satu kata tapi punya dua arti. Bahasanya sama, tulisannya sama, tapi dua arti. Yang pertama, Moreh itu bicara hujan awal. Tapi Moreh juga bicara mengenai seorang guru, seorang pengajar, orang yang menerima hikmat Tuhan, sehingga dia mampu mengerti sesuatu untuk disampaikan pada orang lain. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang seperti Anda dan saya yang punya pengertian yang perlu bercerita kepada orang lain mengenai siapa Tuhan itu. Nah, kita hari-hari ini kita sedang menunggu, sedang melihat tangan Tuhan bekerja dari orang-orang ini sedang bicara dan bicara dan bicara untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus dan Tuhan yang akan segera datang kedua kali. Ajaib Bapak Ibu ya. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Nah, siapa orang yang akan mendapatkan pengajarannya? Ternyata kalau kita mengerti yang namanya hujan akhir, itu adalah Malkosh. Malkosh adalah hujan akhir, tetapi firman Tuhan berkata Malkosh yang kedua itu juga adalah satu kata yang sama, bunyinya sama, tapi punya dua arti. Yang kedua artinya Malkosh itu adalah tegar tengkuk yang ditundukkan. Ternyata Malkosh adalah orang-orang yang keras, yang selalu menentang Tuhan, yang selama ini tidak berpaut pada Tuhan, yang membenci Tuhan. Firman Tuhan berkata untuk mereka mendengar Moreh menaburkan firman
dia akan mulai tunduk. Mulai tunduk, mulai tunduk, mulai tunduk, dan mulai untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Moroh adalah orang yang bicara kepada manusia, baik person to person, baik secara umum, mengenai orang-orang yang akan menggemburkan tanah itu pada awalnya. Tanah jadi gembur dan siap untuk ditaburi. Malkos adalah orang-orang yang mendengarkan apa kata Moroh pada mereka. Nah, firman Tuhan berkata, bukan Malkos, bukan Moroh, tapi akan terjadi hujan awal, hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Bagaimana kita menunggu kejadiannya? Kita melihat dalam Kisah Rasul sudah kejadian pencurahan pada hari Pentakosta, terjadi hal yang luar biasa sekali. Hari itu, orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, dan terbitlah buku Kisah Rasul, dan setelah itu terbitlah buku-buku lain sepanjang sejarah. Kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dari kekristenan muncul banyak hal yang indah karena pencurahan Pentakosta. Ajaib sekali Bapak Ibu kalau Anda melihat ini. Tetapi ada satu hal yang kita tunggu-tunggu. Terjadinya hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Bersama-sama awal dan akhir ini Anda harus tunggu, karena ini adalah hujan yang akhir yang segera akan datang. Yaitu di mana Moroh dan Malkos terjadi bersama-sama. Pencurahan terbesar di akhir zaman ini adalah pencurahan ini, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ini bukan bicara mengenai air lagi Bapak Ibu, tapi ini bicara mengenai spirit. Spirit yang kau punya dan saya punya, yang mengacu supaya kita terus berpegang menjadi umat Tuhan yang tangguh. Saudara Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Malkos, Moroh bersatu. Itulah pencurahan yang besar yang akan mengubahkan engkau dan saya, mengubahkan seluruh hidup. Seperti dahulu kala terjadi dan akan terjadi sekali lagi, satu kali terjadi lagi sebelum berakhirnya semua sejarah manusia sampai kita menuju akhir zaman. Bapak Ibu, itu yang akan kita tunggu. Satu pencurahan besar terjadi yang akan memulihkan iman, semangat, kelakuan kita. Apapun yang kita buat dalam Tuhan akan bersemangat sekali terjadi, akan menjadi besar sekali, dan kita akan dipenuhi dengan anugerah Tuhan yang besar. Tapi setelah itu akan terjadi masa yang sulit. Pencurahan Roh Kudus adalah untuk menyiapkan manusia, menyiapkan umat Tuhan, menyiapkan generasi itu, di tempat itu, pada hari itu. Dulu pada zaman abad pertama, seluruh dunia diubahkan oleh Pentakosta. Nanti di waktu akhir, kita akan melihat satu kali lagi akan terjadi pencurahan yang besar. Karena Tuhan sudah berfirman, ini bukan soal air, ini soal spirit, soal Roh Kudus yang bekerja luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Anda penuh Roh Kudus? Ya, ayo mari kita penuh Roh Kudus supaya kita bisa maju menyelesaikan zaman ini, karena kita tahu inilah tahun diturunkannya Roh Kudus secara luar biasa. Ini akan mengambil waktu yang panjang sampai nanti pada titik tertentu Tuhan akan selesai. Saudara Tuhan, mari bersungguh-sungguh untuk menantikan dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Karena saya percaya, apapun yang kau tunggu dan saya tunggu, semuanya buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati.